Saudara, misalnya adalah ketika kita bicara mengenai kesakralan nilai tubuh, ada satu filsuf yang terpenting di sini adalah Plato. Saudara, Plato, dia ketika mencoba merealitas dunia ini, ada satu konsep yang terus ada sampai zaman sekarang, yaitu bicara mengenai konsep dualisme. Saudara, konsep dualisme adalah sebuah konsep yang bicara bahwa realitas kehidupan dunia ini boleh kita bagi dalam dua kategori. Ada kategori yang kategori atas, kategori rohani, kategori yang bernilai, dan ada kategori yang kurang bernilai, kategori yang berada dalam dunia di bawah ini. Jadi kerap kali kategori yang bernilai, kategori atas itu lebih bicara mengenai pikiran, ya, bicara mengenai roh, kita bicara mengenai spirit. Tetapi ada kategori yang dikatakan kategori yang tidak ada artinya sebenarnya, adalah bicara mengenai tubuh. Ya, jadi tubuh hanya bicara, kamu cuma bicara makan, minum, harus keluarlah BAB begitu misalnya. Tubuh kan cuma begitu. Atau bahkan ketika bicara mengenai para filsuf, bicara bahkan hubungan seksual. Itu hanya sebuah kedagingan sebenarnya yang sebenarnya tidak ada arti apa-apanya. Tetapi hidup sebenarnya menurut filsuf-filsuf ini adalah berbicara mengenai hal yang rohani. Hal bicara mengenai pikiran, bicara mengenai mind, bicara mengenai roh, bicara mengenai pemikiran mengenai Allah. Saudara, ini bicara mengenai hal yang sebenarnya sangat agung, sangat bernilai. Karena dengan pemikiran seperti inilah, maka zaman ini, dunia ini punya masa depan. Dunia bisa lebih baik karena orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menganalisa, bukan hanya orang-orang yang makan dan minum. Tidak. Makan minum perlu, tapi ini menjadi dunia yang secondary. Ini menjadi dunia yang nomor 2. Saudara, sangat mungkin seperti tadi saya katakan, mungkin kita berkata ini menjadi bagian yang sebenarnya tidak terlalu mengena dengan saya. Tapi saudara, kenyataan ini menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dengan kata sederhana kita bisa berkata, roh itu rasanya lebih penting, tubuh itu menjadi tidak penting. Saudara, saya mengambil contoh. Kadang-kala dalam percakapan kita, memang kita cuma bercakap-cakap, ya. Tetapi di dalam percakapan itu kadang-kala kalau kita perhatikan, sebenarnya di balik itu ada pemikiran-pemikiran tertutup. Misalnya, ketika ada selesai ibadah, ada 2 orang yang bercakap-cakap di gereja, lalu mulai ngobrol yang macam-macam, ya. Ngobrol mulai macam-macam. Setelah ketika mulai ngobrol macam-macam, saudara, maka salah seorang rekannya kemudian berkata, lu jangan ngomong sembarangan loh, ini di gereja. Saudara pernah dengar kalimat ini? Lu jangan ngomong sembarangan loh, ini di gereja. Ya. Saudara, kalimat ini kalimat yang menunjukkan di gereja nggak boleh ngomong sembarangan, di luar gereja boleh ngomong sembarangan. Ya. Jadi ini kalimat dualistik sebenarnya. Atau kadang-kala orang berkata gini, musuh, saya tuh kayaknya ngobrol dengan musuh tuh kayaknya lebih rohani loh begitu. Saudara, kenapa ngobrol dengan musuh lebih rohani? Ngobrol dengan jemaat lain nggak lebih rohani? Oh, habis kalau ngobrol jemaat lain kan saya mau ngobrol sembarangan nggak apa-apa begitu loh. Kalau dengan musuh kayaknya kita ngomong mesti ada jaga tutur kata, ya, ada lebih alim ulama lah kira-kira seperti itu. Nah, saudara tanpa sadar sebenarnya hidup ini menjadi hidup yang kita kotak-kotakin begitu. Hidup yang bersifat dualistik begitu. Nah, kalau tanpa sadar kita memiliki konsep seperti ini akan berdampak dalam hidup kita, dan tidak heran kita di gereja itu melayani itu kayaknya rohani banget, pulang rumah bisa rohana banget begitu jadinya, ya. Bisa kita mungkin mencak-mencak dengan emosi kita, berantem dengan istri kita, dengan suami kita. Kalau di gereja kayaknya, wah mimpin tuh bagus, ya. Wah main piano bagus, wah nyanyi tuh bagus, atau khotbah tuh bagus begitu loh jadinya. Saudara, ini yang terjadi. Hidup itu menjadi hidup yang terpilah. Saudara, padahal kalau saudara ingat di dalam Coram Deo tahun lalu, satu gambar yang penting yang saya berharap saudara selalu ingat, saya selalu bicara mengenai yang namanya pendulum, ya, bandulan, ya. Seperti bandulan yang kadang-kala ekstrem ke kanan, kadang-kala ekstrem ke kiri. Saudara, ketika Alkitab berbicara mengenai roh dan tubuh, maka roh itu mungkin ekstrem ke kanan, tubuh itu mungkin ekstrem ke kiri. Dan kita mendapati seperti bandulan yang namanya ekstrim tetap menjadi bagian yang gak tepat. Yang harus terjadi adalah sebuah posisi keseimbangan, di mana baik roh, baik tubuh, dua-dua menjadi bagian yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dua-dua menjadi bagian yang harus kita ada dalam jalur kebenaran itu. Dan kemudian di situ kemudian kita bisa memuliakan Allah.
Saudara, dan itulah sebabnya bukan, kalau saudara perhatikan, Roma 12 ayat 1. Saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat ini. Roma 12 ayat 1 sudah ada tertera di situ. Kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus berkata di sini, persembahkanlah tubuhmu, ya. Jelas sekali. Alkitab berkata, tubuhmu itu harus kamu persembahkan sebagai sebuah persembahan. Persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang kudus. Dan Paulus menambahkan kalimat di situ akhirnya, itu adalah ibadahmu. Jadi ibadah itu bukan sekedar 1,5 jam yang kita lakukan saat ini. Ini ibadah secara formal. Tapi bagi Paulus, ibadah itu adalah sebuah ibadah yang sejati. Sebuah ibadah yang benar itu adalah apa? Ketika kita membawa hidup kita, ketika kita membawa tubuh kita, kita membawa pikiran kita, perasaan kita, segala totalitas diri kita, kita bawa kepada Tuhan. Saudara, ini yang Alkitab inginkan. Ini yang Alkitab inginkan. Saudara, dan ketika roh kita menuntun tubuh kita, ketika roh kita yang ada di dalam Kristus mengendalikan tubuh kita, saudara, maka disitulah kemudian tubuh kita menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat ayat ini, memahami ayat ini dengan lebih lanjut. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam 3 minggu lalu dalam khotbah seri pertama daripada seri ini, saudara, saya berbicara mengenai realitas ada konsep-konsep yang tanpa sadar mempengaruhi diri kita, ya. Di mana pada zaman ini orientasinya adalah kepada tubuh. Jadi, tadi seperti saya katakan pendulum, kalau zaman Aristoteles, Socrates, Plato, mereka berkata roh atau pikiran itu yang paling penting. Tubuh ini nggak penting. Sekarang pendulum ini bergeser zaman sekarang. Sekarang tubuh itu yang penting. Namanya experience itu penting. Namanya pengalaman real itu penting. Jadi kalau cuman teori, cuman kognitif, cuman pikiran, enggak. Jadi sudah perhatikan ini yang saya katakan swing tadi, pendulum tadi. Nah, saudara, ini kondisi kita pada zaman ini. Dan pada zaman ini jelas sekali kita melihat tubuh itu menjadi sebuah komoditas. Zaman ini adalah zaman di mana tubuh itu menjadi sebuah komoditas. Apa artinya tubuh menjadi sebuah komoditas? Artinya nilai daripada manusia diukur daripada realitas tubuh. Bagaimana kita memandang seseorang, bagaimana kita menghargai seseorang, bagaimana kita respect terhadap seseorang, menarik sekali. Bukan karena keberadaan manusia itu sendiri, tapi segala atribut yang ada yang menjadi komoditas tersebut. Misalnya adalah bicara mengenai kecantikan. Bicara mengenai kecantikan. Saudara, mereka yang cantik, maka kita memberikan nilai yang positif. Mereka yang tidak cantik, maka kita memberikan nilai kurang. Dari size dia, ya. Kalau mereka masih langsing, wah, luar biasa. Kalau sudah langsung, ya oke lah, ya. Tapi rasanya kurang oke banget, begitulah jadi. Atau mungkin berkaitan dengan strength kita, kekuatan kita. Wah, kalau muda itu rasanya hebat banget, luar biasa banget. Udah semakin laule begitu, sudah lu disingkirin aja lah, udahlah begitu. Jadi nilai manusia bergantung itu. Atau mungkin ability kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Saudara, ini tanpa sadar, ini menjadi bagian yang dipush begitu rupa, didorong begitu rupa. Dan kita itu menilai manusia itu, boleh saya katakan saat ini, dari packagingnya, ya. Packagingnya kecantikan dia, packagingnya size dia, packaging dia strength dia, atau ability dia. Packagingnya kita nilai. Saudara, itulah sebabnya, maaf harus saya katakan, kadangkala di dalam keluarga, ketika sang istri kemudian hamil, dan kemudian katakanlah dengan teknologi sekarang, tingkat kenormalan seorang bayi itu terdeteksi. Cukup banyak orang dengan gampang ya sudah diaborsi aja, begitulah. Jadi, saudara, kita ukur manusia itu bagaimana? Kita nilai manusia itu bagaimana? Saudara, ini sangat keliru sekali. Ini sangat keliru sekali.
Ini adalah apa yang kemudian dunia tawarkan. Ini adalah apa yang kemudian dunia dorong ke sana. Ya kalau mungkin aborsi hal yang ekstrim. Tapi menurut saya hal-hal ketika kita meresponi seseorang, itu terukur dengan semuanya ini. Saudara, ketika memikirkan bagian ini saya teringat. Ini padahal pengalaman saya sudah belasan tahun lampau lah begitu ya. Jadi saya tuh punya 2 ponakan ya. Seingat saya dulu banget, kayaknya berapa tahun lalu pernah cerita mungkin ya. Saya punya 2 ponaan ya, 2 ponaan usia saat itu tuh sekitar 5-6 tahun lah begitu ya. 5-6 tahun lah begitu. Dan yang satu laki namanya Marlon ya. Namanya Marlon. Kalau saudara ingat ada penyanyi atau bintang film namanya Marlon Brando ya. Kalau saudara yang senior, saudara ingat nama tersebut. Nah, anak ini namanya Marlon dan memang wajah dia itu kayak kebule-bulean begitu loh. Dan keren begitu loh, keren. Ya. Sampai sekarang udah married juga masih keren. Ya, sekarang udah married sih. Ya. Belum lama married. Ya. Si Marlon ini keren. Ya. Nah, satu lagi ponakan saya itu namanya Whitney. Ya. Kalau saudara tahu Whitney itu Whitney Houston. Ya. Penyanyi, tapi Whitney Houston kan juga agak hitam ya. Nah, anak ini agak hitam lah begitu. Iya, agak hitam ya. Nah, saya biasanya seminggu sekali ke rumah, dan kalau saya datang dengan motor, saya termasuk uncle favorit ya. Kalau saya sampai di rumah, ini anak berdua pasti datang begitu, dan saya biasa ngajak mereka jalan-jalan gitu. Nah, 2 anak ini datang. Saya baru sadar sampai satu waktu setelah sekian waktu, salah satu cici saya tuh pas saya datang ini ke rumah yang berbeda, pas 2 anak ini ada, dia ngomong dan saya tuh kedengaran. Pas saya udah agak sampai rumah, dia ngomong gini, lu perhatikan, itu Kyumin pasti si A itu dia akan rangkul dulu daripada si B antara 2 anak ini. Ketika dia ngomong kalimat itu dan benar saya rangkul anak tersebut, saya langsung saat itu realize, gila ya, tanpa sadar otak saya tuh sudah tersetel, 2 ponaan, 2 saya mengasihi, tapi unconscious saya itu kan merangkul anak yang satu dulu. Pertanyaan saya, yang mana yang saya rangkul dulu? Marlon atau Whitney? Saudara perhatikan ya. Betul sekali jawaban saudara, Marlon. Kenapa? Dia kayak bule, keren, cakep begitu loh jadinya. Kalau yang ini, kalau Whitney kadang dia dengar, dia ikut kebaktian kita juga. Mohon maaf ya. Kyumin mengasihi engkau ya. Dan ini bentuk pertobatan sebenarnya ya. Ini bentuk pertobatan, tapi ini unconscious nih. Saudara, menarik bukan? Pada saya udah hamba Tuhan waktu itu ya. Saya ngerti firman. Tapi kita ngerti firman, diri kita tuh tanpa sadar menilai begini. Tanpa sadar saudara mungkin dengan anak saudara juga begitu. Lu kok nggak kayak engkau, lu pinter. Lu udah belajar bolak-balik masih kayak begini aja begitu. Udah kasih les sana sini masih kayak begini aja begitu. Aduh, lu dandan dikit deh, lu lihat tuh anak ini AI tuh. Nggak dandan aja udah keren. Kok lu kenapa udah dandan juga masih berantakan misalnya begitu. Saudara, tanpa sadar nih, berapa banyak hidup kita membuat soul anak-anak kita, orang sekeliling kita jadi cacat. Ini membentuk. Dan kita berikan nilai dari apa? Performance tubuh dia. Tanpa sadar kita melihat ini menjadi sebuah komoditas. Saudara, disinilah saudara dan saya harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Alkitab tegaskan mengenai tubuh manusia? Saudara, dan kata sakral di situ, kata sakral, sacred, adalah kata yang ingin membawa nilai bahwa tubuh itu bukan hanya barang fisikal, tapi tubuh itu ada satu nilai rohani, ada nilai ilahi yang harus kita hargai. Saudara, dan itulah sebabnya kalau kita melihat dalam Alkitab memulai dengan satu statement dalam penciptaan. Allah menciptakan pria dan wanita, dan Allah berkata ciptaan ini sungguh amat baik. Saudara, setiap pria dan setiap wanita dengan keunikan masing-masing. Allah tidak ada kategori lagi. Wanita yang hidungnya mancung berapa, pria mancung berapa, wanita yang berat badan berapa, kelangsingan berapa. Tapi Allah cuma berkata, no, manusia, pria dan wanita. Allah menciptakan dan Allah berkata, sungguh amat baik. Saudara, dan puji Tuhan, zaman dulu belum ada foto, ya. Sehingga saudara dan saya tidak diwariskan foto Adam dan Hawa.
Sehingga oh ini loh original. Mestinya semua kita orientasi fisikal ke situ. Nggak ada. Bagi Tuhan, pria wanita unik, pria wanita berharga. Apapun itu. Mau hidung berapa, mau mata sipit atau kagak, warna kulit bagaimana, potongan bibirnya ketebalan berapa, alis mata ada atau enggak ada urusan. Bagi Allah, pria dan wanita sungguh amat baik. Saudara, kalau bagi Tuhan kita baik, bagi Tuhan kita berharga, mengapa kita kemudian mengunderestimate, ya, menilai diri hanya karena satu lembaran kaca di depan cermin? Aduh, kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Kenapa begini? Atau mungkin karena kita salah jawab di sekolah, atau mungkin karena guru nggak pernah kalau ada pertanyaan suruh kita yang jawab, karena rasanya kalau kita jawab pasti salah melulu, misalnya begitu. Saudara, hidup kita tidak dinilai begitu. Hidup kita dengan keberadaan totalitas berharga di mata Allah. Saudara, dan kalau kemudian kita perhatikan, menarik sekali. Alkitab itu kemudian melanjutkan, kalau kita lihat menarik. Allah itu kemudian menjadi manusia. Allah menjadi daging. Saudara, kata daging, flesh itu betul. Ya. Inkarnasi dari incarnate, karnal itu daging. Saudara, kalau Allah datang menjadi manusia, berarti manusia itu begitu luar biasa. Allah mau memakai postur manusia tersebut. Sekali lagi saya bersyukur foto Yesus yang asli itu nggak ada, ya, supaya saudara dan saya tidak perlu makainya original manusia yang layak itu kayak foto Yesus kayak begini, gitu. Ya. Saudara, jangan, ya, sekolah minggu tentu saja boleh pakai gambar, nggak salah, ya. Tapi saudara jangan berpikir bahwa oh Yesus tuh kayak begitu. Kalau saudara udah pikir gitu, percayalah di sorga saudara akan salah kenalan nantinya jadinya. Iya. Saudara pikir dia Yesus, ternyata bukan Yesus jadinya. Iya. Bukan begitu. Tetapi justru tidak ada postur seperti apa. Untuk apa? Setiap diri kita menjadi berharga. Saudara, dan bukan hanya itu. Ketika berbicara mengenai gereja, menarik. Alkitab memberikan gambaran gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan tubuh dengan keberagaman, bukan? Dan tubuh yang tidak bisa dikatakan mana yang penting, mana yang berharga, mana yang paling penting, mana yang paling bernilai. Seluruh komponen tubuh dari atas sampai bawah, semua menjadi satu yang membuat nilai manusia itu menjadi berarti. Sehingga keberadaan manusia itu menjadi keberadaan yang diri manusia itu menjadi diri yang penting. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam perjamuan kudus yang sebentar juga kita akan lakukan bersama, Yesus berkata, inilah tubuh dan darahku. Saudara, sekali lagi tubuh mendapat tempat luar biasa. Bahkan sampai di akhir nanti, ketika kita ke sorga, maka kita akan punya tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, kebangkitan tubuh kita alami. Saudara, beberapa poin ini adalah poin yang hanya ingin saya sampaikan untuk memberikan penegasan. Tubuh kita itu penting, tapi tubuh kita itu bukan sebuah komoditas. Tubuh itu penting karena Allah menciptakan tubuh kita. Allah menciptakan diri kita. Diri kita berharga karena Allah yang menciptakan. Diri kita bukan berharga karena hidungnya mancung berapa, ya, matanya tebal berapa, postur tubuh kita berapa. Bukan. Hidup kita berharga karena Allah. Karena Allah yang menciptakannya itu. Saudara, menarik ketika bicara realitas tubuh yang itu begitu penting. Tubuh itu pun menjadi sebuah ekspresi daripada roh kita. Saudara, itulah sebabnya Thomas Aquinas, ya, dia berkata roh kita, soul kita, jiwa kita itu menjadi sebuah bentuk daripada realitas tubuh, ya, yang kemudian berinteraksi dan itu ditampilkan di dalam realitas tubuh tersebut. Saudara, kalimat yang lebih clear berbicara mengenai hidup diri kita tuh bukan sekedar punya jiwa, punya tubuh, tapi hidup manusia itu adalah tubuh, hidup manusia itu adalah jiwa, dan jiwa dan tubuh ini united. Jiwa dan tubuh ini kemudian berelasi satu sama lain. Saudara, kalau saudara yang seusia saya, ya, atau si Capan mungkin saya rasa, si Capan ke atas, ya, mestinya
Oh, saudara tahu satu istilah ini ya? Kalau yang muda-muda kayaknya nggak terlalu tahu kali. Mens sana in corpore sano. Ya. Ada yang tahu istilah ini? Saya dulu zaman sekolah kalau mau olahraga ya, guru-guru sering ngomong ini ya. Artinya apa? Ketahuan umur saudara berapa ya, dengan saudara menjawab ketahuan ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saudara, ini kalimat yang menarik sebenarnya. Kalimat ini dipakai untuk orang olahraga. Tapi kalimat ini kalimat yang bicara mengenai tubuh dengan jiwa, roh. Ini bukan sesuatu yang disconnected, tidak. Tapi ini related. Nah, saudara, sebenarnya kalimat ini belum tepat ya, belum sempurna. Maksudnya bukan belum sempurna, belum komplit ya. Saudara, ada kalimat awalnya. Kalimat awalnya itu adalah dalam bahasa Latin, orandum est ut sit mensana in corpore sano. Saudara, kalimat mensana in corpore sano di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Tapi kalimat sebelumnya orandum est ut sit. Kalau saudara perhatikan kata yang penting itu orandum ya. Orandum itu dari kata ora ya. Saudara ingat ora et labora ya. Jadi di dalam kalimat komplitnya kita berdoa memohon kepada Tuhan agar dalam tubuh kita ada satu jiwa yang sehat. Saudara, di dalam kalimat ini poin saya adalah kita melihat sebuah relasi. Tubuh itu tidak bisa dilepaskan gitu saja, tapi tubuh itu berelasi dengan realitas soul kita, spirit kita, dan Allah sebenarnya dalam relasi ini mesti tercerminkan satu sama lain. Ya. Saudara, kadang-kala menarik ya, dari wajah kita bisa tebak, lu lagi bete ya, lu lagi sedih ya, lu lagi kebagian jackpot ya, atau kebagian gaji lebih lah begitu ya. Kenapa? Orang itu nggak ngomong loh, karena itu terekspresi dari raut wajah ya. Oh, saudara tidak perlu jadi tukang koameang ya, nggak perlu ya, tapi dari raut wajah tuh kita bisa ketahuan. Kenapa? Karena roh kita tuh terekspresi di situ. Saudara, dalam konteks inilah kalimat Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 penting sekali. Saya ajak kita sekali lagi membaca ayat ini. Berharap cukup jelas ya. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Aku menguasai tubuhku. Supaya apa? Jangan sampai ketika aku menginjil orang lain, lalu kemudian aku sendiri ditolak. Saudara, apa hubungannya? Kenapa melatih tubuh, menguasai tubuh, bisa Injil ditolak? Karena bagi Paulus adalah begini. Realitas roh kita, itu nggak bisa lepas daripada tubuh. Ekspresi tubuh. Tubuh itu harus menjadi sebuah korban yang hidup. Tubuh itu harus menjadi satu persembahan yang sejati. Tubuh itu harus menjadi sesuatu yang sakral. Sehingga Paulus berkata, tubuh ini aku latih. Tubuh ini kemudian aku menguasainya. Supaya jangan hanya sembarangan. Jangan hanya mengikuti dorongan-dorongan dosa yang ada dalam tubuhku. Saudara, daging kita, kecenderungan kita adalah malas. Daging kita, kecenderungan kita hanya melakukan hal yang tidak benar. Saudara, untuk baca Alkitab dan nonton Korean movie, Korean series, lebih gampang mana? Nonton. Saudara, kenapa baca Alkitab sulit? Kenapa doa sulit? Kenapa datang kebaktian doa sulit? Saudara, tubuh tuh harus dilatih. Tubuh tuh harus dibentuk. Tubuh tuh harus dikuasai. Jangan hanya ikut keinginannya. Saudara, saya rasa saudara yang seumuran saya udah gocapan, kita sudah mulai mengatur tubuh. At least mengatur tubuh untuk makan. Ya kan? Kita makan udah hitung. Ini kolesterol berapa. Ini
minyak berapa banyak, kita mau makan nasi aja udah ditakar kayak begitu. Kita melatih tubuh. Kenapa melatih tubuh? Karena supaya tubuh kita bisa sehat. Entah darah tinggi lah, entah kolesterol lah, entah gula lah, apapun juga begitu. Kita mengatur makan kita. Saudara Paulus berkata, latihlah tubuhmu. Kuasailah semuanya itu. Untuk apa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Saudara, di dalam konteks ini sebenarnya kita melihat tubuh kita harus kemudian kita latih, harus kita kuasai agar bisa menjadi sebuah korban yang hidup. Dan di dalam semuanya ini bukan hanya dalam konteks itu, dalam seluruh aktiviti kita, saudara, tubuh ini selalu beraktiviti. Saya tidak tahu dari berapa menit lalu sampai sekarang ketika di sini saya gerak tubuh itu sudah berapa banyak. Ya. Tapi seluruh gerak tubuh ini menjadi sebuah ekspresi daripada jiwa, hati yang harus saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau sangat baik. Sekitar 3 tahun saya sudah Kelapa Gading, 4 tahun lalu, ya 4 tahun lalu, ketika saya masih studi 4,5 tahun lalu, tiba-tiba ya ketika saya bangun, ini tangan kanan saya mau begini ini nggak bisa, saya mau ke begini nggak bisa, saya mau angkat begini nggak bisa, saya kaget begitu loh, tangan kanan saya, ya. Setelah kemudian saya searching, saya tahu itu namanya frozen shoulder, ya. Jadi shoulder saya ini mengalami kayak frozen, ya, sehingga itu nggak bisa angkat. Mau makan juga setengah mati. Saya tuh hari itu, aduh Tuhan, tolong saya, begitu loh. Saya baru menyadari bisa makan itu puji Tuhan, ya. Bisa gerak itu puji Tuhan. Saudara, sekian minggu saya mandi itu setengah mati, begitu loh. Ya puji Tuhan sekarang bisa gerak kayak begini. Saudara, ketika gerakan terjadi, setiap gerakan harus menjadi sebuah gerakan yang kita melihat. Gerakan kita bawa kembalikan kepada Tuhan. Itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang beranugerah. Saudara, di dalam sejarah ada seorang pelari yang bernama Eric Liddell, ya. Eric Liddell ini adalah pemenang medali emas daripada sprinter pada tahun 1924 dari Paris, dari Prancis, ya. So, tapi menarik gini, orang kemudian memberikan komentar gini, Eric Liddell ini dia tuh berlari bukan untuk crowd, ya, bukan untuk orang-orang yang ngelihat dia, bukan untuk negaranya, bukan untuk keterkenalan dia, bukan untuk kemuliaan dia. Tapi dikatakan Eric Liddell ini he run for God, ya. Dia lari untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara entar, jangan sekarang, ya, selesai ibadah saudara buka di Google searching Eric Liddell quotes, ya, kutipan dia. Saya kemarin ketika searching, saya kaget. Gila, ini pendeta atau pelari, begitu loh. Kalimat-kalimat kutipan dia kalimat rohani semua, ya. Misalnya satu kalimat ini dia berkata, rahasia kesuksesan saya lari 400 meter, lari jarak pendek, sprinter adalah saya lari 200 meter pertama secepat-cepatnya. Dan 200 meter terakhir dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, saya lari lebih cepat lagi. Saudara, kalimat yang luar biasa, ya. Kemudian misalnya Eric Liddell juga berkata, kita semua tuh sebenarnya misioneri, ya. Kita tuh harus membawa orang lebih dekat pada Kristus, bukan membuat orang lebih jauh daripada Kristus. Saudara, dan di dalam khotbah ini, dalam latihan rohani yang saya ingin mendorong kita lakukan, saudara, kita dengan satu kalimat daripada Eric Liddell tersebut, dia ngomong begini, God made me fast, ya, and when I run, I feel His pleasure. Ya. Tuhan tuh membuat saya berlari cepat, dan ketika saya lari, saya merasakan, ya, satu kesukacitaan, merasakan satu kenikmatan bersama Dia, dan merasakan kebaikan Tuhan, merasakan hadirat Allah di situ. Saudara, kalimat ini saya ingin menjadi kalimat yang kita ganti semua, ya. Saya nggak tahu apa yang menjadi bagian yang di dalam organ tubuhmu yang paling excellent, ya. Mungkin saudara seorang programmer, ya. Saudara bisa berkata, God made me, otak gua dan tangan gua bisa ininya luar biasa, ya. Sehingga ketika saya lakukan itu, saya melihat Tuhan, Engkau sedang beranugerah, bekerja melalui otak dan tangan gua. Atau saudara mungkin seorang
suka nyanyi, misalnya begitu. Saudara berkata, Tuhan membuat bibir mulutku dan diafragmaku bisa bekerja dengan begitu luar biasa. Ya. Atau saudara mungkin seorang koki barangkali, ya. Seorang ibu rumah tangga yang membuat anak-anak dan tetangga atau keluarga besar, kalau saudara masak apalagi sincian, wah luar biasa gitu. Saudara berkata, Tuhan ini sukacita benar saya memasak, dan Tuhan berikan saya bisa menaruh ramuan dan mencicipi, dan Tuhan itu menjadi sebuah sukacita. Ya. Atau ya, saudara nggak punya keahlian apa-apa, tapi keahliannya mencicipi makanan. Ya. Itu juga anugerah, ya kan? Kita selesai kebaktian pulang, saudara akan makan. Saudara bisa makan rasa, bisa asam, asin, dan kayaknya ini hauce nih. Ya. Bahkan saudara berkata hauce Sen Jinping. Ya. Saudara harus ganti mulai siang ini, bukan hauce Sen Jinping, tapi hauce Kan Sheju. Ya. Jadi hauce-nya dikaitin Kan Sheju. Puji Tuhan, gue punya lidah yang seperti ini. Saudara, perjalanan hidup kita, hidup yang apapun yang kita lakukan, saudara, kita harus lihat seluruh komponen tubuh kita, seluruh proses di otak kita, seluruh proses lidah kita, indera perasa kita, segala moving yang kita bisa lakukan. Saudara, semuanya itu kita harus lihat. Ada hadirat Allah di situ. Saudara, sehingga dalam latihan rohani ini nantinya, di dalam kelompok-kelompok yang ada, saudara, saya sangat berharap kita semakin menghargai, mengapresiasi setiap gerakan tubuh. Ya. Saudara, biasakan ketika bangun, engkau bisa bangun, bisa berlutut, bisa bangun dengan baik. Saudara berkata, Tuhan, thanks God, Tuhan luar biasa. Khususnya anak-anak muda, ya, kadang-kala kalian berkata, kayaknya gue masih muda sih, masih oke. Satu sisi kelihatannya benar, ya, kelihatannya benar, ya. Tapi sisi yang lain sebenarnya itu karena ada Tuhan di situ, ada Tuhan di situ. Saudara, mari setiap gerakan yang kita lakukan menjadi gerakan yang kita akan syukuri di hadapan Tuhan. Saudara, saya sangat berharap satu bulan ini kita menghargai seluruh tubuh kita. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita mancung, bukan karena kita pintar, tapi kita hargai seluruh kita dengan baik gerakan yang sederhana, gerakan yang luar biasa, setiap komponen-komponen yang terjadi, setiap organisatoris yang terjadi antara tangan, kaki, dan sebagainya. Saudara, mari kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan kita ekspresikan, berkata Tuhan, hanya Engkau yang layak dipermuliakan melalui semuanya ini. Saudara, ini adalah bagian pertama. Bagian pertama daripada engkau dan saya diciptakan good and beautiful. You are good and beautiful. The good and beautiful you. Ya, mari kita menghargai semuanya itu. Bulan ini melalui tubuh, gerakan, semua anugerah yang Tuhan berikan. Dan jangan menilai orang lain sebagai sebuah komoditas. Hargailah itu, karena Tuhan menciptakan dia sebagai manusia.